Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'da. Saya Muhammad Solihin, mahasiswa Unusia semester 4 non-rek akhir pekan. Saya membuat video ini guna untuk tugas dari ibu dosen kami, Ibu Kurniati Rahmah MPDI, mengenai media pembelajaran. Saya akan menyampaikan materi pelajaran kelas 2 Madrasah Aliyah semester genap mengenai peradaban Islam Daulah Utsmani. Daulah Utsmani adalah daulah atau kerajaan yang beribu kota di Istanbul, Turki. Daulah Utsmani termasuk daripada 3 daulah yang besar setelah runtuhnya dari Daulah Abbasiyah. Jadi setelah Khalifah Rasyidin, Muawiyah, kemudian Daulah Abbasiyah, ketika Abbasiyah runtuh, muncul beberapa daulah, di antaranya Utsmani, Mughal, dan Safawi. Tapi hari ini kita bahas Daulah Utsmani. Pada masa kejayaannya, daulah ini berkuasa selama 650 tahun. Masa keemasannya paling emas adalah masa Sulaiman Al-Qanuni, di antara salah satu khalifah yang terkenal atau sultan yang terkenal, yaitu Muhammad Al-Ghazi yang menaklukkan Konstantinopel. Namun akhirnya Daulah Utsmani ini runtuh sekitar abad ke-20, tepatnya pada tahun 1924, yang menjadikan Turki Utsmani ini menjadi negara Turki. Nah, nanti kita akan pelajari yaitu peta konsep mengenai yang dibahas lahirnya Daulah Utsmani, strategi pemerintahan Daulah Utsmani, kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani, dan kemunduran Islam Daulah Utsmani. Di Al-Quran disampaikan, Quran surat Al-Imran ayat 26, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang Allah maha kuasa, yang memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan tersebut. Sekarang kita masuk ke lahirnya Daulah Utsmani. Lahirnya Daulah Utsmani ini berasal dari suku Kayi, suku di barat Turki. Suku Kayi di bawah pimpinan Sulaiman Shah. Nah, Sulaiman Shah nanti punya putra namanya Ertugrul. Ertugrul punya putra namanya Sulaiman. Ertugrul punya putra yaitu Utsman. Yang Utsman inilah kelak menjadi pendiri dari Daulah Utsmani atau Ottoman Empire. Nah, sekarang strategi kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Di sini disampaikan banyak sultan yang mempunyai strategi masing-masing. Di antara Sultan Utsman, pendiri Utsmani, kemudian putranya Orhan yang melanjutkan perjuangannya, Murad melanjutkan perjuangannya juga, Bayezid I mereka mempunyai strategi dan kebijakan di dalam pemerintahan Daulah Utsmani, sehingga membuat Daulah Utsmani ini berkembang pesat. Nah, kemudian kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Nah, ini yang pertama, pada saat di bawah pemerintahan Muhammad I. Pada saat Muhammad I, beliau menyatukan keluarga Utsmani ya yang terpecah belah.
terpecah belahnya ini karena pengaruh oleh Timur Leng. Timur Leng ini keturunan Mongol. Kemudian Muhammad I juga menjalin hubungan diplomatik dengan Venesia, Bizantium. Agar apa? Agar tujuan utama yaitu menyatukan keluarga Utsmani yang mulai terpecah belah ini bisa bersatu lagi, dan agar Venesia dan Bizantium tidak mengganggu tujuan utama Khalifah Muhammad atau Sultan Muhammad I ini. Kemudian beliau, Sultan Muhammad I ini memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Busra atau Fuqaha City. Kenapa disebut Fuqaha City? Karena pada zaman dulu itu Busra ini menjadi tempatnya orang-orang ahli fikih, sedangkan Sultan Muhammad I ini orang yang sangat mencintai fikih. Selanjutnya Murad II. Kemajuan pada saat Murad II ini, beliau merangkul daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya seperti Saloniki, Albania, Falah, Hungaria. Beliau menjadikan istana bernuansa akademis karena beliau adalah seorang akademisi juga. Beliau mengirimkan sejumlah uang kesejahteraan untuk penduduk Mekah, Madinah, Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Jadi Murad II ini kemajuan yang beliau berikan, beliau memberikan bantuan sebanyak 3.500 dinar setiap tahun untuk penduduk 3 kota suci umat Islam, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih II, beliau menaklukkan Konstantinopel. Disampaikan bahwasanya sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, sebaik pemimpin adalah pemimpinnya. Nah, kemudian beliau menjadikan, setelah menaklukkan Konstantinopel, beliau menjadikan Hagia Sophia menjadikan masjid. Kemudian beliau memindahkan ibu kota ke Istanbul yang sekarang dikenal Istanbul atau kota umat Islam. Kemudian Bayezid II. Bayezid II ini seorang tasawuf. Beliau membangun sarana dan prasarana umum. Beliau membangun taqiyah, zawiyah, tempat berkholat para sufi. Beliau juga memperhatikan kesejahteraan para guru, para pengajar. Beliau sangat mencintai kota Mekah dan Madinah. Kemudian Salim I, beliau banyak membangun di bidang kemiliteran. Beliau pekerja keras, giat, dan sangat dihormati oleh rakyat-rakyatnya. Beliau meletakkan fondasi pemerintahan yang kuat. Selanjutnya Sulaiman Al-Qanuni, ini yang paling istimewa, karena pada saat Sulaiman Al-Qanuni ini Turki Utsmani mencapai zaman keemasannya. Beliau membuat undang-undang atau konun untuk Turki Utsmani. Beliau membangun masjid Sulaiman, membangun 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 taqiyah, tempat makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesantren, 5 museum, dan membangun 33 pemandian umum. Nah, masyhur itu di kalangan ahli sejarah, Sulaiman Al-Qanuni ini menyelamatkan Raja Prancis ketika Raja Prancis perang dengan kerajaan Inggris. Itu Raja Prancis kalah dan akan dihukum gantung. Mendengar hal tersebut, saya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini melarang Raja Inggris untuk tidak menggantung atau membunuh Raja Prancis. Akhirnya karena ada permintaan dari Sulaiman Al-Qanuni ini, Raja Inggris nggak jadi menghukum atau menggantung Raja Prancis. Pernah suatu ketika Prancis ini membawa budayanya ke Turki, yaitu budaya dansa.
Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang notabene ini muslim yang taat, dia memperingatkan Raja Prancis agar tidak membawa budaya tersebut ke Turki. Sejak saat itu satu abad Prancis 100 tahun tidak ada dansa. Selanjutnya kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Jadi dua hal yang menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmani. Satu, penguasanya lemah, sistem pemerintahannya lemah. Ini raja-raja atau sultan-sultan yang mengalami kelemahan, diantaranya Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, dan terakhir pada masa Abdul Hamid II. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924. Berganti menjadi Republik Turki. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ya, ini faktor-faktor yang menyebabkan Daulah Utsmani runtuh. Yang pertama, kemerosotan akhlak pemimpin, suka foya-foya, cinta dunia, iri hati, saling membenci, saling hasut. Nah, itu membuat runtuhnya Daulah Utsmani. Kedua, serangan dari bangsa Eropa, ini faktor eksternal ya. Ketiga, yaitu dari dalam, yaitu munculnya oposisi sekuler yang dipimpin Mustafa Kemal Atatürk yang akhirnya meruntuhkan Daulah Utsmani menjadi negara sekuler, ya Turki sekuler. Kemudian apa sih ibrah yang dapat kita ambil dari tarikh tersebut, dari sejarah peradaban tersebut? Ini ya, yang pertama, Daulah Utsmani merupakan bagian Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani mampu menstabilisasi Islam berikutnya sebagai daulah yang berjaya di Asia, Eropa, bahkan di Afrika. Jadi Daulah Utsmani menguasai 3 benua. Setelah masa keemasan di bawah Muhammad Al-Fatih, kemudian Sulaiman Al-Qanuni mulai runtuh pada abad sekitar 20. Kenapa? Karena para penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan gaya hidup mewah, berfoya-foya, berlebihan, hedonisme di kalangan pembesar istana, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan penyimpangan keuangan negara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nanti pertanyaan bisa lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.